Baik ibu-ibu, masih semangat? Masih. Ya, luar biasa ya semangatnya. Jadi sudah tidak terasa lagi kita sudah masuk di penghujung di materi langkah ketujuh, modul 2 sisi ketiga, tentang bagaimana kita mengelola usaha. Jadi terima kasih banyak sampai pada saat ini juga ibu-ibu mereka tetap masih semangat ya. Supaya ibu-ibu mereka lebih semangat lagi, kita buat yel-yel ya. Tadi itu kita sudah di awal di langkah pertemuan pagi tadi kita sudah ucapkan yel-yel tentang saya datang untuk hadir. Maka hari ini kita buat yel-yel tentang semangat dulu di pertengahan ini ya. Oke, baik ibu-ibu. Jadi siapa yang lebih semangat dalam yel-yel ini berarti saya melihat keseriusannya. Jadi dimana kalau dia semangat berarti keseriusannya dalam mendengar materinya lebih baik ibu-ibu sekalian. Oke, jadi dengarkan interupsi saya ketika saya tanya apa kabar, maka kita jawab luar biasa. Ditanya masih semangat, pagi-pagi tetap semangat. Oke, apa kabar? Luar biasa. Masih semangat, Pagi-pagi tetap semangat. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas jawabannya, atas semangatnya. Tentu di materi penghujung ini kita sudah membahas beberapa banyak hal ya tentang bagaimana kita memulai usaha. Pastikan ibu-ibu sudah mencatatnya sehingga nanti di rumah bisa mempelajari dan bisa mempraktekannya bersama suami atau bersama keluarga ibu di rumah ya, betul ya ibu ya? Iya. Ya, catat ya Ibu Novi. Iya, Ya, Pak. oke, baik. Ibu-ibu, sesi ini kita membahas tentang kita sudah membahas ya tentang apa saja langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk bagaimana kita memulai usaha. Jadi kira-kira tadi yang kita sudah pelajari tadi, ibu-ibu masih ingat tidak apa saja yang kita lakukan untuk memulai usaha? Kira-kira apa saja Ibu Novi? Menabung. Iya, menabung. Ya kan dengan menabung berarti kita mulai usaha, kita tidak usah pinjam lagi kan? Ya betul sekali ya. Maka itu perlu adanya perencanaan dalam kita mulai usaha ya. Tepuk tangan untuk Ibu Novi, luar biasa ya. Bagus sekali Ibu. Jadi kita perlu adanya perencanaan dalam memulai usaha. Terlebih dahulu kita harus punya rencana yang matang dalam mulai usaha. Dan ketika usaha itu sudah berjalan, maka perlu juga ada satu bagaimana kita mengatur usaha itu, bagaimana kita mengatur pendapatan dalam usaha, bagaimana kita mengatur keuangan. Jadi jangan campur aduk antara keuangan modal usaha kita dengan kebutuhan kita. Nantinya semuanya terbengkalai Ibu. Jadinya kan usaha kita misalkan uang itu kita sudah sisihkan untuk beli kebutuhan barang untuk selanjutnya, tetapi kita pakai untuk kebutuhan keluarga kita, maka nantinya usaha kita mandek, tidak berjalan. Itu akhirnya jadinya bangkrut. Kebanyakan seperti itu, bangkrut. Kalau kita bangkrut dengan kita mulai usaha dengan berutang, maka itu akan kita dikejar-kejar oleh rentenir. Maka terjadi banyak kasus, ada yang buka usaha terus bisa kehilangan rumah, kehilangan barang harta benda, kehilangan tanah dan lain sebagainya akibat itu. Maka ya setelah kita merencanakan mulai usaha, kita juga perlu mengelola usaha kita dengan baik. Betul sekali ya ibu-ibu. Oke, supaya ibu-ibu lebih memahami lagi tentang materi yang kita pelajari tadi, sebenarnya saya mau tampilkan video tentang cerita tentang Ibu Lili dan Pak Rusli, bagaimana dia mengelola usahanya. Tetapi kebetulan laptop saya ini volumenya lagi bermasalah, maka kita bisa lihat di buku pintar saja Ibu, tidak apa-apa Ibu ya? Iya. Ya, oke, baik. Ibu sekarang buka buku pintar halaman 68. Di situ saya minta ibu-ibu mengamati gambar-gambar yang ada di dalam buku pintar tersebut ya. Dari gambar pertama itu kita lihat apa itu? Ibu Lili sedang memikirkan sesuatu. Iya, betul sekali ya. Gambar pertama itu Ibu Lili sedang memikir, kira-kira dia lagi bingung, lagi galau atau apa itu kira-kira? Dia lagi bingung. Oh iya, dia lagi bingung ya. Mungkin dia mengalami kesulitan ekonomi ya. Jadi di dalam gambar itu mau menjelaskan bahwa Ibu Lili sedang memikirkan bagaimana dia mencari ide usaha. Ide usaha. Jadi ketika kita ya sering juga ya, setelah kita
ekonomi yang banyak dan lain sebagainya, kita juga kadang mencari solusi apa sih yang saya lakukan untuk keluar dari kemelut ini. Kita mencari apa sih ide usaha yang cocok, sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kemampuan kita. Terus kita lihat lagi Ibu ya. Jadi itu ya, pertama itu gambar itu mau menjelaskan proses bagaimana Ibu Lili memulai usahanya. Yang kedua kita lihat itu Ibu Lili sedang mendengarkan radio ya, di situ betul ya, Ibu Lili sedang mendengarkan radio. Ya. Itu bukan dia mau sedang mendengarkan apa ya, musik atau dia sedang mendengarkan request dari keluarganya, pesan-pesan, tidak ya. Itu dia sedang mencari informasi. Ya, itu kan gambarnya mungkin di update-nya jadul ya, makanya dengarnya radio. Kalau sekarang kan kita bisa mengaksesnya melalui internet, kita bisa nonton TV, banyak ya program-program yang memberikan pengetahuan tentang usaha-usaha, banyak Ibu bisa carinya banyak itu. Terus gambar yang berikut ini tentang apa itu? Kita lihat ada celengan di situ Ibu-ibu ya, ada bentuk kaleng-kalengan di situ ya. Itu bagaimana itu menggambarkan ketika Ibu Lili sudah mulai usaha, maka bagaimana dia mengatur keuangan dalam usahanya. Tadi yang saya katakan tadi, maka harus membedakan mana yang menjadi uang modal usaha dan mana yang menjadi kebutuhan keluarga. Terus kita lihat yang berikut lagi, gambar yang berikut tentang apa itu? Konsen Ibu. Itu tentang Ibu Lili tentang merencanakan pemasaran. Jadi kiat-kiat dalam usaha salah satunya adalah bagaimana kita merencanakan pemasaran yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Kita merencanakan pemasaran. Jadi dalam merencanakan pemasaran, yang pertama itu kita pastikan maka barang yang kita tawarkan dalam usaha kita itu harus berkualitas. Kalau tidak berkualitas, orang datang beli satu kali, besoknya dia tidak mau beli lagi Bu. Itu penting ya. Yang kedua harga, ya harga harus terjangkau. Jangan kita jual misalkan Indomie di kios A nya 3.000, kita jualnya sampai 5.000. Pasti orang beli tidak Ibu? Tidak. Maka kita harganya kita juga harus terjangkau. Terus yang berikut yang paling diperhatikan itu apa? Dalam pemasaran, lokasi. Betul sekali Ibu Novi, sangat konsentrasi ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu Novi. Tepuk, salut. Oke, luar biasa. Saya suka KPM seperti Ibu Novi ini, semangat sekali ya. Jadi lokasi, lokasinya itu harus strategis. Kalau kita buat usahanya di mana ya? Di belakang rumah, pokoknya di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, sepi, siapa yang mau beli coba? Yang ada cuma monyet, ayam yang lewat saja Ibu. Masa ayam bisa beli kita punya barang? Tidak bisa. Iya. Yang terakhir apa? Jangan lupa berpromosi. Jangan berhenti promosi Ibu. Jadi gunakan waktu yang bermanfaat ketika Ibu ke tetangga atau ke pasar. Ketika ada komunikasi atau cerita-cerita, selipkan tentang informasi tentang usaha Ibu, begitu ya. Jangan lupa promosi. Itu juga bisa Ibu lakukan, bisa juga Ibu buat pakai stiker di tempat-tempat umum. Itu Ibu bisa buat stiker, tergantung kreativitas ibu-ibu saya. Bisa tempel-tempel di sini, di tempat-tempat umum, banyak orang yang lewat baca. Ketika seperti itu kan bagus kan Ibu, orang akan banyak tahu, oh ternyata di kiosnya Ibu Novi ini ada jual barang ini ya. Coba Ibu lihat iklan di TV itu kan tidak berhenti kan mereka promosi, walaupun usahanya sudah besar. Bisa Indomie itu, pabrik Indomie kan sudah mau bilang itu sudah luar biasa itu, tapi kenapa mereka tidak berhenti mengiklankan ya? Seperti itu. Seperti juga dengan kita baru mulai, kenapa kita tidak bisa mengiklankan Indomie yang sudah lama? Saya tetap mengiklankan, kenapa kita tidak kan? Iya, seperti itu. Terus gambar yang berikut itu tentang apa Ibu? Tentang pengelolaan keuangan. Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa ketika kita sudah mulai usaha, kita bagaimana mengatur keuangan dalam usaha kita. Hal yang kita lakukan adalah salah satunya dengan mencatat buku kas harian. Jadi ibu-ibu kalau punya kios, kalau punya usaha harus catat sekecil apapun itu, walaupun ibu buat kue untungnya 20.000 atau 30.000 dan lain sebagainya, harus mencatat pengeluaran dan pemasukan.
sehingga ibu bisa tahu selisih antara pengeluaran kosong, kira-kira usaha ini saya untung tidak. Nah, begitu. Bisa ya Ibu Novi ya? Bisa paham ya? Oke. Nah, sekarang coba masih pada buku, masih coba buka di brosur. Ibu buka di brosur halaman 1 sampai 7. Nah, Ibu lihat di dalam itu. Banyak ya? Banyak, Pak. Sekali ya. Itu sebenarnya rangkuman dari sesi 3 ini kita belajar ini. Jadi saya minta ibu-ibu brosur itu dibawa ya, pulang rumah dibaca, dipelajari dengan baik. Kalau bisa juga ibu-ibu memang merangkum, kalau agak sulit waktunya minta anaknya tidak apa-apa, kita melatih anaknya. Kan sama juga ya pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, kan minta anaknya untuk merangkum, ibu-ibu tinggal membacanya atau bersama dengan anak tidak apa-apa. Ini juga materi bagus untuk anak. Nah, terus masih semangat ibu-ibu? Masih. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Baik ibu-ibu, tetap kembali kepada buku pintar. Ibu juga buka halaman 38 sampai 48 itu, Bu. Di dalam itu sebenarnya PR buat ibu-ibu sekalian, itu PR ya. Ibu lihat itu ada 2 kolom ya. Ya. Ya, kolom yang pertama tentang potensi alam dan yang kedua tentang keterampilan. Ya, ibu bisa paham tidak maksud dari apa potensi alam dan keterampilan itu? Tidak. Nah, jadi begini Bu, saya jelaskan. Seperti pertemuan kali lalu itu, dalam mulai usaha kita juga harus mengidentifikasi usaha. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi potensi alam yang ada di sekitar kita. Misalkan di dekat rumah itu ibu, atau di sekitaran ibu, di lingkungan ibu, banyak apa sih yang ibu miliki, potensi alam yang ibu miliki. Misalnya kelapa, ibu potensi alam kelapa, maka ibu juga bisa memikirkan, oh begitu ide usaha yang saya lakukan ini, potensi alamnya saya pakai dengan barang-barang yang ada di sekitar saya, misalnya contohnya kelapa tadi, ataukah banyak ya potensi-potensi alam yang ada di sekitar ibu. Misalnya di situ tanah ibunya subur, itu juga potensi alam. Ibu juga bisa mulai usaha dengan misalnya menanam sayuran atau menanam buah-buahan di dekat rumah ibu. Ya, itu merupakan potensi alam. Bisa paham ya potensi alam ya? Bisa, Pak. Kolom yang kedua itu tentang keterampilan. Jadi dalam mulai usaha kita butuh keterampilan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya keterampilan bagus, misalkan Ibu Novi punya keterampilan membuat kue, apa salahnya kalau ibu mulai usaha untuk membuat kue, berjualan kue, ya bagus ya. Jadi keterampilan menyangkut tentang kita punya bakat atau apa sih kelebihan yang kita miliki, kreativitas yang kita miliki, ya itu kita bisa buat untuk memulai usaha kita. Bisa paham ya dalam kolom itu? Bisa. Nanti jangan lupa dikerjakan, diisi ya ibu ya, diisi Ya. tentang potensi, isi sebanyak mungkin potensi yang di sekitaran rumah ibu, terus keterampilan yang ibu miliki. Bisa juga ibu juga bisa memanfaatkan keterampilan misalnya suami, itu bisa juga ibu mengidentifikasi ya. Dari situ kan bisa saling membantu, siapa tahu usahanya lebih bagus kan, berkolaborasi dengan suami. Terus kalau belum paham nanti bisa tanyakan ya. Nanti bisa ada nomor saya via telepon atau bisa hubungi saya. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini kita sudah seperti yang saya katakan tadi masuk di pertemuan terakhir di modul. Kita coba mereview kembali materi-materi yang kita pelajari dari awal di modul 2 ini. Ibu masih ingat yang kita pelajari di 2 bulan yang lalu? Tidak. Sudah lupa semua. 1 bulan yang lalu Sudah lupa ya. Baik ibu, saya sekedar mengingatkan di sesi pertama pertemuan di modul kedua ini di 2 bulan yang lalu itu kita membahas tentang bagaimana memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Masih ingat kan kita memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Terus bagaimana kita menyusun anggaran. Masih ingat kan? Masih. Terus bagaimana kita mengendalikan anggaran. Itu di pertemuan pertama sesi modul 2 pada 2 bulan yang lalu. Terus pada 1 bulan yang lalu itu kemarin itu kita membahas bagaimana kita merencanakan berutang. Kita harus hati-hati. Yang berikut kita harus hati-hati memilih tempat
kita meminjam atau berutang. Terus bagaimana kita merencanakan menabung. Kita harus hati-hati memilih tempat untuk menabung. Nah, itu yang 1 bulan yang lalu, dan hari ini kita bertemu, kita membahas tentang bagaimana kita memulai usaha yang kita sudah bahas tadi ya, kiat-kiatnya seperti apa. Oke Ibu, dengan demikian kita sudah bahas banyak ya untuk sesi hari ini, dan kita sudah mereview kembali dari sesi bulan-bulan kemarin. Maka saya pastikan ibu harus mempraktikannya di rumah ya, jangan lupa ya, pulang Ya. sampaikan ke suami atau keluarga, bisa mempraktikkan materi yang didapat ini di rumah, karena ini sangat bermanfaat untuk ibu. Terus jangan lupa yang terpenting apa, kerjakan PR. PR ya, jangan lupa ya ibu, kerjakan PR. Nanti kita bahas di pertemuan modul berikutnya. Oke, baik ibu-ibu, mungkin cukup dulu ya. Kita sudah berapa jam ini? Kita sudah 1 jam lebih kita bahas. Jadi saya juga sampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah ucap dalam pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf ya. Ibu-ibu jaga kesehatan di rumah, pulang jangan lupa pesan-pesan tadi, sehingga bulan depan kita ketemu kembali lagi di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelum kita kembali, mari kita akhiri dengan kita menyanyi bersama lagu Sayonara ya. Saya pimpin ya, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, esok lusa berjumpa pula. Baik ibu-ibu, sampai berjumpa lagi di pertemuan sesi modul berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat Oke. pagi.